juga update ya gimana situasi dan kondisinya. Ini adalah jalan nasional. Kita bisa lihat garis marka jalannya adalah kuning. Adalah jalan nasional. Dikenal dengan Jalan Nasional 3 untuk wilayah Jawa bagian selatan. Terutama di wilayah Jawa Timur ini. Jalur lumayan kecil, hanya 2 jalur dan tidak juga terlalu lebar, sehingga saat berpapasan kita harus berhati-hati saat ingin menyalip dan lain sebagainya. Di depan masih banyak kendaraan angkutan seperti truk dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan kemacetan karena penumpukan volume kendaraan. Nah, ini terjadi kemacetan di beberapa ruas jalan. Banyak juga yang jualan durian. Durian lagi musim-musimnya. Wah, ini dikuasai kendaraan besar semua. Kita harus berhati-hati dalam menyalip. Nah, itu adalah titik buta, kita tidak bisa melihat lebih jauh apakah ada kendaraan dari berlawanan arah. Nah, seperti itu muncul truk, kita tidak bisa sekonyong-konyong langsung berani begitu menyalip. Apalagi ini markanya tidak putus, pastikan saat mau menyalip memang mampu dan juga kondisinya aman untuk menyalip tersebut. Main sempit apabila ada kendaraan besar begitu, sangat press jalannya. Ini cukup susah untuk menyalipnya. Lumayan panjang. Simpul kemacetan ini. Dump truk entah muat apa ini, malah ke arah Lumajang, ke arah Dampit, arah Turen, sehingga pelan, berat tonasenya, menyebabkan kemacetan di wilayah ini. Ini adalah jalan sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Lagunya seperti itu. Sepanjang jalan kenangan, kau peluk diriku mesra. Perhatikan kendaraan keluar masuk secara tiba-tiba. Kita harus bisa mengantisipasinya, membaca, memperhitungkan titik pengereman, kondisi kendaraan di belakang kita, pastikan aman semua. Menyalip kendaraan besar dibutuhkan tingkat keakurasian yang tinggi, karena kita tidak bisa dengan leluasa melihat keadaan di depan yang kendaraan berlawanan arah dengan kita, dan juga lebarnya kendaraan ini yang sampai memakan separuh badan jalan lebih. Di depan ini ada sekolah yang juga kalau musim sekolah ini kayaknya sudah pulang semua, tinggal guru sama satpam-satpamnya tadi.
bikin kemacetan di wilayah ini juga. Jalanan lumayan keriting di wilayah ini. Kita sampai di wilayah apa namanya? Embung apa lupa di kanan kita. Dan di sini adalah batas dari wilayah Kecamatan Gondang Legi dan Kecamatan Turen, ada di depan ini. Gapura batas wilayah kecamatan yang diwarna merah ini. Ini adalah kita sudah masuk Kecamatan Turen. Tapi jalannya masih sama, namanya Jalan Sepanjang. Sampai ke arah Simpang Pindad Turen. Di sini tingkat kewaspadaan ada tinggi karena biasanya jalur lurus dan rata ini adalah digunakan momentum kalau bagi pengendara yang sudah lewat sini untuk kesempatan menyalip. Sepeda saya kayaknya juga butuh ini. Kemarin baru saya ganti oli dan lain sebagainya. Kelihatannya yang bermasalah adalah businya, agak berebet. Kita harus nanti mungkin beli busi baru. Jadi seperti itu. Insting pengecekan bagi yang terbiasa menggunakan kendaraan akan tahu kendaraannya dalam kondisi prima atau tidak. Sehingga pastikan hal itu supaya lancar dalam perjalanannya. Walaupun servis, busi juga diperhatikan perlu diganti atau tidaknya, atau minimal dibersihkan dari kerak-keraknya, kita lihat kondisinya. Jadi kendaraan itu bukan hanya cukup diisi bensin dan lain sebagainya, dicuci, tapi yang lainnya juga perlu diperhatikan, bukan hanya dipakai saja atau bahkan yang ya apa ini sedan ini. Ya, kita sudah sampai Pindad Turen ini tadi. Pindad Turen, kita sudah masuki Turen. Beberapa kali sudah saya liput juga untuk wilayah sini. Kondisi siang ini masih cukup lengang di wilayah Turen ini. Kita tetap mengarah ke timur menuju wilayah Dampit. Masih banyak kendaraan truk yang menjadi simbol-simbol kemacetan di jalur-jalur Dampit sampai Turen, Gondang Legi dan Kepanjen. Panjang sekali. Masih sampai sini. Oh, serobot ingin menyalip. Oke. Semakin kacau, pengendara seenaknya sendiri, yang penting cepat sampai, sepertinya begitu. Saling serobot tanpa mengindahkan tata tertib sopan santun berkendara di jalan umum. Kalau jalannya baik, punya nyambahnya sendiri ya persilahkan. Memang jalan-jalannya sendiri, semaunya sendiri, tanpa aturan. Tapi kalau jalan umum ya kita harus mematuhi. Selain tata tertib, rambu-rambu lalu lintas, kita ada sopan santun dalam berkendara. Hal itu yang sering terlupakan saat ini. Semakin kacau kondisi lalu lintas kita, tidak ada etika. Pelajaran etika jadi pelajaran yang dianggap kuno, membosankan di sekolah. Karena saya juga pengajar, jadi mengalami sendiri bagaimana karakter anak-anak zaman sekarang sangat-sangat susah untuk dibentuk seperti yang dulu. Tahu unggah-ungguh tata krama, tahu sopan santun dan berkarakter, beretika. Karena etika dan lain sebagainya dianggap kuno.
inginnya menang sendiri, ngeyel, terus pinter-pinteran. Kalau sudah pinter bisa minteri temennya, ya anggap bodoh temennya atau yang lainnya. Sopan santun itu dianggap merendahkan dirinya, bukan rasa hormat. Kesombongan lebih ditonjolkan, keakuan, keegoisan. Itulah yang terjadi di negara kita. Sangat ironis. Saya sebagai seorang pengajar juga menyayangkan hal itu, walaupun saya berusaha juga di sekolah bisa memberikan pendidikan karakter kepada para siswa. Istilah zaman edan, kalau ndak edan itu ndak keduman. Hari ini kalau ndak ikut gila kita ndak akan kebaktian. Hari mama begini di tengah jalan, dia ndak terlalu ke pinggir atau ke tengah, jadi bingung kita mau menyalip. Juga mama ini penguasa jalanan. Sekarang banyak ibu-ibu yang dengan istilah emansipasi, saya juga bisa berkendara. Gitu. Tapi ya begitu, berkendaranya ya apa ya saya katakan, saling hina di jalan seperti itu. Aduh. Baru kita omongkan terjadi di depan mata kita. Mereka tidak pakai helm, tidak pakai keselamatan. Yang penting kenceng. Nah, saya kan anak muda, buat apa helm? Nggak keren helm. Harus kenceng dan saling serobot. Ini juga ibu-ibunya kasihan bawa anak kecil. Kadang itu saya sering melihat kejadian seperti ini cuma bisa menghela nafas. Kalau istilah Jawanya ngelus dodo. Ya opo no karepe. Wes. Memang kelama-kelamaan moral kita akan semakin turun. Apa yang dianggap baik itu dirasa lebih merugikan. Apa yang tidak baik itu dianggap akan lebih menguntungkan. Dan itu sudah tertanam seperti korupsi, kolusi, nepotisme. Negara kita, birokrasi yang juga sangat disayangkan. Kemarin siang di wilayah Rembun Pamotan ini terjadi peningkatan volume kendaraan. Hal ini di jam yang hampir sama lebih lengang. Ini nanjak. Di depan ini ada sekolahan, masih efektif hari ini, jadi kadang ini juga rawan kemacetan dan rawan kecelakaan. Ada dua sekolah Bina Bangsa dan SMP PGRI berapa ini? Wilayah Pamotan. Turun lagi, kita mengarah ke arah Dampit. Ini sudah masuki Kecamatan Dampit, tapi masih di desa paling barat dari Kecamatan Dampit, yaitu Desa Pamotan. Itu tadi adalah wilayah Dusun Rembun. Depan ini lambang kuning atau lambang apa? Baru nanti yang di depan sana adalah baru desa atau dusun Pamotannya sebagai ibu kota dari Desa Pamotan. Di sebelah kanan ini kantor desa. Oh, Majang Tengah, bukan Lambang Tengah. Lambang kuning, jadi Majang Tengah. Baru di depan sana ada kantor desa Pamotannya. Dari arah timur lebih banyak kendaraan daripada yang dari arah Turen menuju Dampit.